pagi Ibu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Kabar baik Ibu. Ya baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baik Ibu, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas rahmat, cinta dan belas kasihan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan aktivitas kami pada hari ini dengan baik. Kiranya dengan rahmat dan belas kasihan-Mu ya Tuhan, lindungilah kami, bimbinglah kami ya Tuhan, tuntunlah kami, agar kami bisa menjalankan aktivitas kami di hari-hari yang selanjutnya dengan baik. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, sebelum itu Ibu akan absen dulu ya. Ya Ibu. Atau mungkin ada yang percaya dari salah satu dari kalian untuk mencatat nama yang tidak hadir ya. Nanti kumpulnya di meja Ibu ya. Ya Ibu. Ya baik, langsung saja kita bahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Ya Bu. Ya mungkin dari kalian mungkin pernah dengar larutan elektrolit dan non elektrolit. Saya Ibu. Ya silahkan. Baik Ibu, ini larutan elektrolit itu Ibu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan ini larutan non elektrolit itu Ibu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik Ibu. Ya baik, terima kasih. Mungkin saya akan mempertegaskan jawaban dari teman kalian. Ya, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ya. Ya Ibu. Nah, di sini ada dua jenis larutan elektrolit ya. Ya Ibu. Yang pertama larutan elektrolit kuat. Yang kedua larutan elektrolit lemah ya. Ibu. Nah, di sini mungkin dari kalian tahu apa itu larutan elektrolit kuat, apa itu larutan elektrolit lemah, atau mungkin ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Tidak tahu Ibu. Ya baik, larutan elektrolit kuat itu adalah larutan elektrolit kuat adalah larutan yang daya hantar yang relatif tinggi walaupun konsentrasi relatif kecil. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah elektrolit lemah daya hantar yang relatif rendah walaupun konsentrasi relatif besar ya. Ya Bu. Nah, ciri-ciri dari larutan kuat. Yang pertama, ya, ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat ya. Yang pertama adalah lampu menyala terang ya. Yang kedua, banyak gelembung. Yang berikut terionisasi sempurna ya. Ya Bu.
tidak ada gelembung. Ketiga, berionisasi sebagian. Ya. Ya baik, contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang termasuk larutan elektrolit itu adalah larutan amonia, larutan HCl, larutan cuka, air aki, air laut, air kapur, ya. Dan contoh larutan non-elektrolit itu larutan urea, larutan alkohol, dan larutan glukosa, ya. Ya baik, perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit itu ada dua jenis. Yang pertama, larutan elektrolit memiliki nilai derajat ionisasi antara 0 hingga 1 tergantung dengan kekuatan penghantaran arus listriknya. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi atau memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0. Yang kedua, larutan elektrolit dapat menghasilkan gelembung dan juga menyala lampu pada alat uji. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak menghasilkan gelembung dan tidak menyala. Ya, agar kalian lebih paham, Ibu akan membagikan LKPDA untuk kalian mengerjakan praktikum sederhana yang telah Ibu siapkan dan melakukan praktikum sesuai yang ada di LKPDA. Ya Bu. Baik, alat bahan yang digunakan di sini adalah ada gelas, ada sendok, ada larutan bakelin atau pemutih, ada alkohol, ada larutan cuka, dan juga ada air, dan ada larutan gula. Nah, tadi kan sudah campurkan larutannya, di mana ada larutan deterjen, ada larutan garam, ada larutan cuka, ada air gula, ada bakelin, dan ada alkohol. Nah, untuk rangkaian alat elektrolit dan elektrolitnya seperti ini. Nah, pertama-tama kami celupkan paku ke dalam larutan cuka, Baik, pada larutan cuka dia menyala redup dan juga terdapat gelembung. Ada gelembung, sedikit gelembung. Oke. Kemudian dicelupkan pada larutan gula. Pada larutan gula, lampunya tidak menyala dan tidak terdapat gelembung.
pada larutan garam, lampunya menyala terang dan juga terdapat banyak gelembung. Kemudian pada deterjen, dia menyala redup dan ada sedikit gelembung. Kemudian pada larutan alkohol, lampunya tidak menyala dan juga tidak terdapat gelembung. Baik, dilihat dari praktikum sederhana tadi, maka dijelaskan bahwa di sini dilihat dari pengertiannya bahwa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit itu dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Jadi berdasarkan praktikum ini, maka yang termasuk larutan elektrolit itu adalah yang pertama larutan garam, yang kedua ada larutan cuka, di mana larutan garam di sini ini termasuk elektrolit kuat, sedangkan ini larutan cukanya itu dia termasuk elektrolit lemah. Elektrolit kuat karena dia dilihat dari nyala lampunya tadi, dia lampu menyala terang dengan terdapat banyak gelembung. Sedangkan untuk deterjen tadi dia termasuk elektrolit lemah dikarenakan dia nyala lampunya tadi itu redup dan juga terdapat sedikit gelembung. Sedangkan untuk larutan non elektrolit itu ada backline, ada alkohol dan larutan gula. Nah, di sini larutan larutan deterjen dengan larutan gula, backline dengan alkohol ini dia termasuk larutan non elektrolit, ditandai dengan ketika dicelupkan paku ke dalam larutan, lampunya tidak menyala dan juga tidak terdapat gelembung. Sesuai dengan ciri-ciri dari larutan non elektrolit itu bahwa dia lampu tidak menyala dan juga tidak terdapat gelembung. Jadi demikian saja data pengamatan dari saya tentang praktikum sederhana perbedaan dari antara larutan elektrolit dengan larutan non elektrolit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin ada di antara kalian yang dapat menyimpulkan hasil dari praktikum yang telah kalian lakukan tadi. Tidak ada, Ibu. Ya baik, kalau begitu Ibu akan menyimpulkan praktikum yang telah kalian lakukan tadi ya. Ya, Ibu. Seperti yang telah kalian ketahui tadi bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, di sini yang termasuk larutan elektrolit itu adalah larutan cuka, larutan garam ya, yang telah kalian lakukan tadi tuh. Terus larutan non elektrolit itu adalah
peralatan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ya, seperti deterjen, gula Ibu, alkohol, dengan baking ya. Ibu. Ya baik, mungkin dari kalian belum mengerti apa yang telah Ibu jelaskan. Sudah Ibu. Ya baik, sampai di sini sejak pelajaran kita hari ini. Ya jadi untuk tugasnya Ibu kalian buatkan laporan tentang praktikum sederhana yang telah kalian lakukan tadi ya. Nanti akan dikumpulkan di ketua kelas. Nanti ketua kelas akan simpan di mejanya Ibu ya. Ya Ibu. Ya baik, sebelum kita pulang, Ibu minta dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ya Ibu. Ya baik, Ibu tadi lupa untuk nama-nama yang tidak hadir tadi itu ketua kelas untuk sebentar kasih di Ibu ya, atau simpan di mejanya Ibu. Ya sebelum kita pulang, ingat pulang sekolah jangan lupa belajar untuk persiapan untuk minggu depan ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Ya Ibu. Baik, saya minta salah satu. Ya baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baik Ibu, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas berkat bimbingan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan aktivitas belajar mengajar kami pada hari ini dengan baik. Kiranya dengan rahmat-Mu ya Tuhan, lindungilah kami pada hari ini, agar kami bisa pulang ke rumah kami masing-masing dengan baik. Kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini saja dulu. Ya Ibu. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Sekian dan terima kasih. Baik Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu.